Dari pertanyaannya saudara Dean. Di sini Dean bertanya apa saja apa yang dimaksud dari strategi mitigasi tersebut dan jelaskan. Ya. Mitigasi didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ini dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dan saya menjawab pertanyaan dari Kak Dayu yang dengan pertanyaan, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan suatu proyek? Secara umum, faktor penyebab kegagalan proyek yang pertama, sistem birokrasi pemerintahan terkait regulasi tentang prosedur proyek. Yang kedua, kurangnya kapasitas keuangan pemilik. Dan ketiga, syarat dan ketentuan kontrak yang tidak jelas. Dan keempat, keterlambatan pembayaran. Yang kelima, proses pembayaran yang tidak transparan. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Bian Kevin Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan Rahel dari kelompok 7, yaitu sebelum terjadi persetujuan proyek, bagaimana proses keberlangsungan suatu proyek? Jawabannya adalah proses keberlangsungan suatu proyek diawali dari yang pertama adalah perencanaan, yaitu planning. Tujuan perencanaan adalah untuk memenuhi persyaratan, spesifikasi yang ditentukan dalam batasan waktu, biaya maupun mutu dengan cara melakukan studi kelayakan, rekayasa, nilai, serta melakukan perencanaan area manajemen proyek. Yang kedua adalah penjadwalan, yaitu pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek hingga tercapai optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Lalu yang terakhir adalah pengendalian proyek, yaitu mempengaruhi hasil akhir dari suatu proyek. Tujuan utamanya yaitu untuk meminimalisasi segala penyimpangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proyek. Tujuannya adalah optimisasi kinerja biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan kerja yang harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian ialah berupa pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Perkenalkan, nama saya Jogi Timotius Sianturi. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari teman saya, Irena Septianis dari kelompok 3. Pertanyaannya, coba jelaskan maksud dari kontrol terhadap proyek lebih baik yang terdapat pada slide kelima, poin kedua. Dan seperti apa kontrol yang dilakukan terhadap skop, biaya, sumber daya, dan juga waktu. Maksud dari kontrol terhadap proyek adalah pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek. Mengontrol langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dengan proyek manajemen plan yang telah dibuat? Juga harus mengecek apakah aktivitas-aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindakan apa yang harus dilakukan agar tujuan proyek tersebut bisa terpenuhi. Yang harus dilakukan adalah memastikan pencapaian tujuan proyek apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, kemudian mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan rencana awal. Terus dengan melakukan kontrol diharapkan adanya masukan apakah proyek manajemen plan perlu diperbaharui atau tidak. Kemudian selain itu, untuk kontrol yang dilakukan terhadap skop, biaya, sumber daya, dan juga waktu, kontrol terhadap skop dan waktu itu dilakukan dengan cara membandingkan rencana awal, lingkup, dan kualitas terhadap aktual progress. Kemudian gunakan form activity tracking table.
Selanjutnya untuk kontrol terhadap biaya atau cost, yaitu dengan cara pertama menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini atau disebut dengan actual expenditure. Kemudian kedua, membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran. Ketiga, menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek atau disebut dengan estimate to complete. Terakhir, menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek atau estimate at completion. Sekian jawaban yang dapat saya berikan pada teman saya Iren. Semoga jawaban ini dapat diterima oleh kelompok 3 termasuk juga Iren. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akan menjawab pertanyaan Ocha dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa saja dokumen yang harus disiapkan saat akan melakukan kontrol terhadap proyek atau persetujuan suatu proyek? Jawabannya, dokumen yang harus disiapkan adalah yang pertama project definition sebagai acuan dalam pembuatan project management plan. Yang kedua, struktur rincian pekerjaan atau work breakdown struktur. Yang ketiga, ada penugasan tim proyek atau project team assessment. Yang keempat, jadwal proyek atau project schedule. Yang kelima, rencana anggaran belanja. Yang keenam, perencanaan komunikasi meliputi meeting dan sporting. Kemudian perencanaan perubahan meliputi change request form and change request log. Kemudian perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Sekian, terima kasih.